Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soleh dan Soleha, hari ini kita belajar tematik. Dan sebelumnya mari kita sama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, berikanlah kami ilmu dan mudahkanlah pemahaman kami. Ananda Soleh dan Soleha, hari ini kita belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 5. Fokus pembelajaran kita hari ini yaitu ilmu pengetahuan sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah menonton video, siswa mampu membandingkan kondisi sosial budaya, kondisi ekonomi, dan kondisi politik dua negara ASEAN dengan baik. Ananda Soleh dan Soleha, ya berikut kita bahas tentang ASEAN. Sebelumnya kita bahas tentang batas-batas wilayah ASEAN. Wilayah ASEAN sebelah utara berbatasan dengan dataran Cina, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Timur Leste. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Hindia. Secara geografis, ASEAN terletak antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lokasi geografis di sekitar garis khatulistiwa membuat seluruh negara-negara ASEAN beriklim tropis. 3 dari 17 negara paling beragam di dunia adalah anggota ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Wilayah ASEAN menjadi rumah bagi 9% burung endemik dan 11% spesies mamalia. Ini membuat ASEAN wilayah dengan proporsi burung endemik dan mamalia terbesar di dunia. Begitu pula dengan kekayaan bawah laut. Wilayah ASEAN menjadi pusat keanekaragaman hayati laut yang dikenal sebagai segitiga terumbu karang dunia. Ya. Kita mulai dari Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang beriklim tropis. Indonesia memiliki tanah yang subur dan wilayah perairan yang luas. Indonesia merupakan negara agraris. Sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Komoditas utama dari hasil pertanian yang sering diekspor adalah karet, sawit, kakao, dan kopi. Indonesia juga merupakan negara dengan kekayaan tambang yang luar biasa, seperti minyak bumi, emas, perak, nikel, batu bara, dan timah. Bidang pariwisata juga menjadi penyumbang devisa negara yang cukup besar. Indonesia dipimpin oleh kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang disebut presiden. Indonesia memiliki beragam suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Singapura disebut negara kota karena wilayahnya kecil dan seluruhnya adalah perkotaan. Sebagian wilayahnya merupakan dataran rendah. Penduduk Singapura bermata pencarian di bidang jasa perbankan, perdagangan, perhubungan, perindustrian, dan pariwisata. Industri Singapura menghasilkan kapal, barang elektronik, dan bahan makanan untuk diekspor. Ekspor hasil industri, jasa perbankan, dan perdagangan merupakan sumber pendapatan utama Singapura. Singapura bukan negara agraris dan tidak memiliki hasil tambang yang berarti. Penduduk Singapura terdiri dari bangsa Cina, Melayu, India. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris yang diikuti oleh bahasa Mandarin, Melayu, dan bahasa Tamil. Singapura memiliki presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Kita lanjut Thailand. Wilayah Thailand terdiri dari daerah pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Mata pencarian penduduk Thailand sebagian besar adalah bertani, karena negaranya adalah negara agraris. Hasil pertanian utama adalah beras. Thailand merupakan lumbung beras di kawasan Asia Tenggara. Hasil tambang yang utama adalah timah dan mangan, namun bidang pariwisata juga menjadi sumber penghasilan devisa yang besar bagi Thailand. Thailand adalah negara kerajaan dengan ibu kota Bangkok.
Thailand merupakan satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa. Kepala negara Thailand adalah raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Sebagian besar dari jumlah penduduk merupakan penduduk asli Thailand dan sebagian kecil adalah keturunan Cina, Melayu, dan India. Sebagian besar penduduk beragama Buddha, sebagian kecil penduduk Thailand yang beragama Islam, yaitu penduduk di daerah perbatasan Malaysia. Selanjutnya Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Wilayah barat merupakan dataran rendah yang berawa dan beriklim tropis. Brunei Darussalam memiliki curah hujan yang tinggi. Brunei Darussalam merupakan negara penghasil minyak bumi dan gas alam. Hasil ekspor minyak bumi dan gas alam membuat Brunei Darussalam menjadi salah satu negara termakmur di Asia Tenggara. Sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertambangan. Brunei Darussalam adalah suatu negara kesultanan dengan ibu kota Bandar Seri Begawan. Brunei Darussalam telah memerdekakan diri dari penjajahan kerajaan Inggris pada tahun 1983. Kepala negara Brunei adalah Sultan dan kepala pemerintahannya juga Sultan. Sebagian besar penduduknya adalah orang Melayu, penduduk lainnya adalah orang Cina dan India. Selanjutnya Malaysia. Malaysia termasuk negara yang beriklim tropis. Keadaan alamnya tidak jauh berbeda dengan Indonesia yang terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, pantai, dan laut. Mata pencaharian penduduknya sebagian besar adalah bertani. Hasil pertanian utama adalah padi, kakao, dan karet. Malaysia adalah penghasil karet terbesar di dunia. Hasil tambang yang utama adalah timah. Sebagian penduduk juga bekerja di bidang perdagangan dan industri. Keadaan sosial negara Malaysia sangat beragam. Berbagai etnis budaya luar datang ke Malaysia, mulai etnis India, Cina, Arab, dan lain-lain. Semua etnis tersebut berbaur bersama orang-orang Melayu lainnya. Malaysia dipimpin oleh Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang dipilih dari 9 Sultan Negeri Melayu untuk menjabat selama 5 tahun sebagai kepala negara dan pemerintah tertinggi angkatan bersenjata. Itu saja dari Ustazah. Semoga Ananda bisa mengerjakan LKS yang sudah Ustazah berikan. Ustazah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.